termanifestasi dalam setiap makhluk, baik buminya juga. Gitu. Karena bumi ini sudah terlepas dari identitas langit. Karena apa? Bumi sudah dikuasai oleh angkara murka. Makanya jiwa-jiwa langit itu turun menyatu menyawiji manitis marang rogo-rogo inileh tadi. Nah, akhirnya untuk apa? Untuk mengembang. Itu terciptanya itu, makanya kita belajar dari itu proses penciptaan. Tapi penciptaan yang sifatnya kita generasi loh. Nah, itu proses penciptaan untuk menuju ke tubuh fisik. Nah, tubuh fisik ini kita mempunyai sifat 4 unsur alam, air, tanah, api, angin, gitu. Nah, itu menciptakan nyawa itu bisa merangsang yang terbentuknya roh atau ion. Ion ini tidak akan masuk ke dalam tubuh kalau tidak ada nyawanya. Beda ya, antara roh sama nyawa itu beda. Beda nih. Sukma, nyawa, roh itu beda. Beda. Roh itu ya sukma yang turun ngejauhin lantah ini. Oh, tadi Mas Kinus kan menyebut bahwa manusia itu diri kita kan dari 4 anasir kan. Mungkin dalam istilah Jawa seperempat. Betul. Perwakilan dari 4 anasir ini sing diarani roh. Mas. Nah, perwakilan dari Bopo Angkoso yang satu itu adalah sukma. Akhir ketemu. Gitu. Melalui Sukma Langgeng, Sukma Jati, Sukma Purba, Sukma Wasiso, ya toh? Itu jalan untuk menuju Sukma itu ketemu karo ya namanya 4 unsur alam itu terbentuknya roh iya. Jadi gini Mas, 4 unsur tadi itu kalau di dalam istilah Jawa namanya seropat itu ya Mas? Seropat kali pancar itu sifat. Kalau kita zaman sekarang dijelaskan itu kan dorang mudeng kan, iya kan? Iya Mas. Terus gini Mas, itu berkaitan dengan Pandawa 5 kan ya itu sama toh. Iya. Makanya di dalam pewayangan itu kan ada gunungan. Kenapa gunungan itu selalu dijadikan pembuka dan penutup dalam gelaran wayang? Itu kan artinya bahwa kehidupan manusia itu kan wayang itu menggambarkan kehidupan manusia ya. Dari istilah ya kehidupan makhluk lah. Dari gunungan itu bisa untuk pembuka dan penutup pagelaran wayang. Itu artinya bahwa dari pembukaan kehidupan sampai tutup kehidupan ini selalu berkaitan dengan 5 unsur alam ini. 5 unsur alamnya itu Angkoso 1 ya termanifestasi dalam setiap makhluk, baik buminya juga. Gitu. Karena bumi ini sudah terlepas dari identitas langit. Karena apa? Bumi sudah dikuasai oleh angkara murka. Makanya jiwa-jiwa langit itu turun menyatu menyawiji manitis marang rogo-rogo inileh tadi. Nah, akhirnya untuk apa? Untuk mengembalikan kemurnian dari alam itu. Kalau Bopo Angkoso itu sudah nyawiji, terciptalah kedamaian. Bapak Gemari Palo Jinawi, Bapak Teman, Bapak Raharjo. Makanya di dalam pembukaan wayang dan penutupan pagelaran wayang itu selalu di pembukaan itu gunungan, ditutup mesti ke arah gunungan toh. Nah, itu dari awal penciptaan sampai akhir itu tidak lepas dari ya namanya sifat 5 unsur alam kan. Gunungan kan ada 5 unsur alam itu. Ada ular, ada monyet, ada apa jenenge? Harimau, ada banteng. Nah, ada sifatnya yang atas adalah burung kan. Burung itu kan sifatnya suci, roh kudus ini lah. Nah, ini sifat 4 unsur alam. Macan itu tanah, monyet itu angin, ya. Banteng itu api, terus ular itu air. Kan padha wae sebenarnya sama. Itu sebenarnya sing diarani
pustaka jamu sekali mosodo kan kayak itu mas. Berarti itu gini mas, melekat dan hakiki di dalam diri manusia. Sudah ada, tergantung kita menganalisa, ya kan. Di dalam kita analisa kan, kita hidup itu kan di dalam ruang dan waktu dan jarak, ya kan. Ya kan? Di dalam tiga kehidupan kita itu kan ada ruang gitu loh, ada waktu. Kita dikuasai oleh ruang, waktu dan jarak, ya kan. Tapi kalau di 4 dimensi itu sudah tidak memakai jarak. Kalau kita ke Jakarta, kita harus misalkan jalan kaki sudah berapa hari kan. Tapi kalau 4 dimensi tidak terikat oleh jarak. Dalam jarak istilahnya kecepatan cahaya itu bisa sampai cek gitu. Nah Mas, ini gini mas, terkait dengan penciptaan makhluk hidup mas Dimas, bahwa yang dinamakan makhluk hidup yaitu kan semua yang diciptakan oleh Tuhan kan, manusia termasuk kan makhluk hidup, tumbuhan juga makhluk hidup kan, kita juga makhluk hidup. Nah semua makhluk hidup ciptaan Tuhan itu kan pengennya kan menjadi makhluk yang sempurna. Kalau manusia kan sudah jelas, nanti ingin menjadi manusia yang sempurna itu kan ada step by step. Nah, kan sudah jelas kan. Kalau yang tumbuhan sama hewan itu bagaimana mas prosesnya agar bisa menjadi makhluk hidup yang sempurna? Itu kan bagian dari kita juga sebenarnya. Jadi ketika jenengan misalnya kita jadi manusia, ya betul. Di dalam kehidupan manusia ini kita perilakunya seperti hewan, ya. Nanti setelah nggak ada cahaya dianya masuk ke sifat yang seperti hewan itu tadi. Makanya hewan-hewan sekarang itu kayak manusia perilakunya, nggak mas? Tahu? Iya. Ya tak pak, kayak dulu hewan-hewan sekarang itu perilakunya hampir kayak manusia. Itu karena apa? Itu dia pengejauhan kan dulu pernah jadi manusia, jiwanya loh. Oke, benar mas. Itu realita ini menarik mas. Nah, jadi hewan pernah jadi manusia kan. Makanya hewan-hewan sekarang kan nalurinya kayak hampir kayak ada kayak sifat kemanusiaan gitu kan. Iya. Nah itu. Berarti seperti reinkarnasi mas. Itu yang namanya hukum, ya darani hukum alam. Berarti kan gini mas, kan ada di proses reinkarnasi manusia yang sudah meninggal itu kan ada juga yang menjadi binatang juga kan. Yang meninggalkan rogone kan. Nah, ada yang jadi tumbuhan juga kan. Berarti ini sebaliknya mas. Tadi yang mas katakan kan ada juga hewan yang juga manusia. Makanya kan makhluk yang pertama hidup kan pertama tumbuhan sih, lagi kewan, lagi manusia. Atau kayak manusia perilakunya sangat buruk sekali, balik nih tumbuhan. Kan disesuaikan warna atau mas, jiwa itu kan, jiwa kan cahaya atau warna. Nah warna itu kandungan warnanya itu dia memiliki sifat apa? Sifat manusia atau sifat hewan? Gitu. Nah kalau dia jiwa selama kehidupannya di dalam kehidupannya sehari-hari itu perilakunya kayak hewan, otomatis jiwa yang dikeluarkan kan sifatnya sifat hewan gitu. Nah nanti ketika diturunkan ini melekat ke sebuah raga itu ya disesuaikan dengan sifatnya gitu loh. Ya, karena apa? Karena ketika manusia kembali pada bayi itu kan sifatnya sudah murni lagi, polosan itu loh. Sifatnya suci ya masihnya. Iya. Nah ya itu, makanya kita kan lebih sempurna lah. Manusia juga lebih, kalau kita melakukan perilaku yang baik itu ya kita, jiwa kita nanti ya jatuh pada raga yang lebih levelnya tinggi dari sebelumnya. Kan sing mati lah rogone to mas. Nek cahayanya atau jiwanya kan juk melaku terus, juk goleki warna terus. Jadi kan dari ikatan warna itu saling tarik menarik. Jadi kehidupan ini bisa dikatakan langgeng mas ya, kekal mas ya. Kekal. Kekal itu ya sing sifatnya materi.
itu tidak langgeng. Itu terus apa ya namanya, rantai kehidupan. Maksudnya terus sifatnya materi bagaimana, Mas? Seperti apa? ya daging itu kan materi kan. Gitu, jasadnya lah. Jadi kan elemen materi sifatnya. Kalau bumi, bulan itu kan materi kan. Makanya matahari itu kan materinya. Lah dia juga punya jiwa, diarani Bathara Surya lah ya kuwi. Air itu materinya. Air ini juga punya jiwa yang namanya disebut nih Bathara Indra atau Dewa Indra, kan ngono asli. Kalau listrik ya kayak petir kan listrik ya, Mas. Ya dewanya lah dewa wungkuam kan ngono. Dewa bongkokan kan misalnya. Nah kita juga punya listrik. Nah, cuman skala bumi ini skalanya gede kan ngono. Ya kayak adewi kan kandungan airnya juga sedikit nih manusia. Kalau bumi kan ya samudra atau sungai gitu, skalanya besar. Bahkan listrik ya kayak petir itu ya nyawone bumi ini. Ya kita juga punya petir. Ini sing jerone awak nih sifatnya itu ya sing diarani nyawa. Kan itu lah, nyawa itu unsur listrik. Nah, unsur listriknya apa? Karena ada pergerakan 4 unsur alam ini, maka terciptalah energi kelistrikan. Nah, karena apa? Di dalam 4 unsur alam ini terjadi energi magnet. Kan ada pergerakan magnet itu, maka terciptanya energi listrik. Sebaliknya, ketika ada energi listrik juga bisa menciptakan energi magnetik. Makanya dinamo kalau Mas, dinamo diputarkan akan menghasilkan listrik loh. Nah, ada lagi listrik dipertemukan bisa menimbulkan magnetik. Podo wae. Itu sebenarnya sistem kelistrikan magnetika itu juga sama di dalam proses di dalam diri kita, cuman sifatnya biotik dan abiotik.